Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Humaira dari kelas 12 MIPA 2. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penyakit menular seksual. Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa kasus penderita penyakit menular seksual meningkat hingga 70% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni tahun 2018 hingga 2022. World Health Organization atau WHO mengungkapkan bahwa lebih dari 2,5 juta kematian disebabkan oleh penyakit menular seksual setiap tahunnya. Teman-teman, sebenarnya apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual atau biasa disebut PMS adalah infeksi yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual. Penyakit ini dapat ditularkan melalui aktivitas seksual baik vaginal, anal, maupun oral. Penyakit kelamin ini menular melalui sperma, darah, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Penularan PMS juga dapat terjadi dari ibu hamil kepada janin di dalam kandungan atau usai bayi dilahirkan. Sebenarnya, apa penyebab penyakit menular seksual? Penyebab penyakit menular seksual dibedakan menjadi 3. Yang pertama karena bakteri. Penyakit menular seksual akibat bakteri seperti sifilis, gonore, dan klamida. Yang kedua adalah penyakit menular seksual akibat virus. Jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi virus antara lain yaitu Human Papillomavirus atau HPV, Human Immunodeficiency Virus atau HIV, hepatitis B dan C, serta herpes genital. Yang ketiga, penyakit menular seksual akibat parasit. Jenis penyakit menular seksual akibat infeksi parasit adalah trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Apa saja jenis-jenis penyakit menular seksual? 1. Sifilis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang dapat menyebabkan luka pada alat kelamin. Penyakit ini dapat menyebar ke otak dan jantung. 2. Gonore. Bakteri ini menyebabkan infeksi pada saluran kencing dan alat kelamin. 3. Klamida. Bakteri ini menyebabkan infeksi pada alat kelamin dan saluran kencing. 4. HIV atau AIDS. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan kematian. 5. Herpes genital. Penyakit ini dapat menyebabkan luka pada alat kelamin. 6. HPV. Menyebabkan kanker serviks dan kanker lainnya. 7. Hepatitis B dan C adalah penyakit yang menyerang hati. 8. Trichomoniasis adalah infeksi parasit pada vagina. Teman-teman, apa itu penyakit sifilis? Raja singa atau sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Sifilis sendiri adalah salah satu penyakit menular seksual yang paling banyak terjadi di Indonesia. Teman-teman, apa penyebab penyakit sifilis? Penyebab sifilis karena bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini menginfeksi tubuh manusia melalui alat kelamin, anus, bibir, maupun mulut. Penularan sifilis sendiri dipicu oleh aktivitas seksual yang dilakukan oleh penderitanya. Selain itu, sifilis juga berpotensi ditularkan dari ibu penderita ke bayinya. Adapun ciri-ciri penyakit sifilis dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sifilis primer. Penyakit sifilis primer ditandai dengan munculnya luka pada alat kelamin, dubur, bibir, maupun mulut.
Selain itu, ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening di daerah selangkangan yang menandakan adanya reaksi sistem kekebalan tubuh melawan infeksi sifilis. Ciri-ciri ini akan muncul 10-90 hari pertama setelah bakteri Treponema pallidum masuk ke dalam tubuh. Kedua, sifilis sekunder. Gejala yang ditimbulkan dari sifilis sekunder yaitu munculnya ruam di beberapa bagian tubuh seperti telapak tangan atau kaki. Selain itu, penderita sifilis sekunder juga akan merasakan beberapa gejala lain seperti flu, sakit kepala, nyeri sendi, demam, dan merasa lelah secara berlebihan. Ketiga, sifilis laten. Di tahapan ini, penderita sifilis tidak mengalami gejala klinis tertentu. Di 12 bulan pertama sifilis laten terjadi, penderita masih dapat menularkan infeksinya. Namun, setelah 2 tahun, infeksi sifilis sudah tidak dapat ditularkan lagi, meskipun bakteri penyebab sifilis masih ada di dalam tubuh. 4. Sifilis tersier. Tahap ini biasanya muncul 10-30 tahun setelah infeksi primer. Tahap ini umumnya ditandai dengan munculnya gumma atau tumor kecil pada bagian tubuh tertentu. Selain itu, sifilis tersier juga dapat berdampak pada organ tubuh lain seperti jantung, otak, mata, hati, serta pembuluh darah. Sehingga penderita sifilis tersier rentan untuk terkena penyakit jantung dan stroke. Pengobatan sifilis. Pengobatan sifilis dilakukan sesuai dengan tahapannya. Bagi penderita sifilis primer dan sekunder, dokter akan mengobatinya dengan menyuntikkan antibiotik ke dalam otot. Sedangkan untuk penderita sifilis tersier akan mendapatkan antibiotik melalui jalur intravena atau infus. Jauhi penyakit menular seksual dan jadilah agen perubahan demi masa depan yang lebih baik. Saya Humairah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.